UMN itu beruntung karena pendirinya itu almarhum Pak Yaakob Utama itu kok visioner melihat multimedia, perfilman, animasi begitu itu sebagai bidang-bidang masa depan begitu. Nah, jadi ya memang di sini itu persaingan itu kan lalu intinya kan seberapa jeli kita melihat peluang ya. Lalu bagaimana kita mengolah peluang itu menjadi competitive advantage ya, keunggulan kompetitif dari satu persaingan begitu. Jadi ya sejauh kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, kompetitif di bidangnya, kompeten di bidangnya, ya dia akan diterima oleh users ya, oleh korporasi, oleh company yang membutuhkan itu. Smart Business. Smart listeners, untuk Anda mungkin para orang tua ya yang sekarang sedang sibuk untuk memilih pendidikan terbaik apa sih untuk anak saya gitu ya. Mungkin cukup bingung ya dengan banyaknya jenis sekolah, jenis universitas, belum lagi ada yang swasta, ada yang negeri. Rasanya menjadi cukup sulit gitu ya untuk memilih yang terbaik. Tetapi bagaimana kalau dari sisi pegiat bisnis pendidikan, kita akan membahasnya dalam podcast Smart Business. Kali ini bersama lagi Mas Nino Lesono dari Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Hai Mas Nino. Ya Mbak Audrey, selamat siang. Kabar baik? Kabar baik Kabar selalu. baik. Oke, kabar baik selalu. Bicara tentang pendidikan Mas Nino ya, Mas Nino sudah berkecimpung cukup dalam gitu ya dalam dunia pendidikan, melihat juga mungkin secara langsung waktu itu juga sempat menjadi wartawan Kompas, melihat kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau boleh sharing Mas, gimana tingkat persaingan pendidikan, bisnis pendidikan di Indonesia sendiri menurut pandangan Mas Nino? Ya, persaingan itu di dalam kehidupan itu akan selalu ada. Nah, ini di sini ada dua pandangan. Yang satu, kalau mengikuti pebisnis glodok gitu, kalau sebelahnya jual TV, itu dia harus jual TV juga, gitu. ya. Tapi kalau penganut mazhab lain seperti Blue Ocean Strategy itu, jangan terjun di wilayah di mana pesaing kita itu menerjuni begitu. Nah, cuman UMN itu beruntung karena pendirinya itu almarhum Pak Yaakob Utama itu kok visioner melihat multimedia, perfilman, animasi begitu itu sebagai bidang-bidang masa depan begitu. Nah, jadi ya memang di sini itu persaingan itu kan lalu intinya kan seberapa jeli kita melihat peluang ya. Lalu bagaimana kita mengolah peluang itu menjadi competitive advantage ya, keunggulan kompetitif dari satu persaingan begitu. Ya kita bersaing tetapi macam-macam, ada yang swasta lawan PTN begitu ya. Ya kita kalau dari sisi usia mungkin ya kalah ya karena UMN itu baru 15-16 tahun begitu. Ada yang sana udah 50 tahun, ada 30 tahun begitu. Terus ada yang tapi ini bidang baru. Bidang yang ibaratnya riding the wave gitu. Menunggangi ombak begitu. Jadi beruntung. Jadi kebetulan ya bidang perfilman itu kita kembangkan dengan baik sehingga ya banyaklah yang lalu menghasilkan karya-karya film yang baik. Bidang animasi juga demikian. Nah, ini saya buktikan sendiri bahwa lulusan UMN itu kemarin itu saya wisuda bulan Desember itu. Kemarin di Batam di Infinite itu industri multimedia asing itu kok tiba-tiba dia sudah mendampingi
pimpinan itu waktu saya datang ke sana itu. Padahal baru diwisuda bulan Desember. Ini. Jadi ya sejauh kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, kompetitif di bidangnya, kompeten di bidangnya, ya dia akan diterima oleh users ya, oleh korporasi, oleh company yang membutuhkan itu. Di sini juga ada akuntansi yang lulusannya itu diterima oleh perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka begitu, sehingga ya itu. Tapi kan ini kan bukan hanya satu-satunya yang menyelenggarakan pendidikan animasi, perfilman, atau akuntansi yang lebih lama begitu. Tapi bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan itu dengan profesional, dengan menjaga keunggulan mutu begitu, itu yang akan menjadi kunci begitu. Ya banyak, tapi saya dengan universitas-universitas di daerah sini ini ya menjalankan namanya good neighborhood community begitu. Jadi saling berkunjung begitu. Saya berkunjung ke Atmajaya, ke Prasetya Mulia, ke SGU, ke mana-mana begitu. Jadi ini, tapi ya kalau mengenai persaingannya ya macam-macam tolok ukurnya, seberapa jauh dia diminati oleh calon mahasiswa dan seberapa jauh dia itu perform sebagai alumni di tempat kerjanya begitu. Kalau usernya atau tempat kerjanya itu puas, itu berarti dia itu sudah di jalan yang benar ya dalam penyelenggaraan pendidikan. Tapi kalau masih ada komplain ini itu begitu. Tentu kalau UMN sendiri ya relatif masih muda, jadi masih banyak yang harus ditingkatkan ya. Walaupun masih muda, tapi akreditasi institusinya sudah A ya. Jadi ya memang ya mestinya sudah dipandang unggul. Ya jadi ya itu menjadi modal untuk menilai keunggulan lulusannya begitu. Ya yang lain lalu juga banyak yang lalu studi banding ya, studi tiru ke UMN begitu. Tapi ya kita terbuka. Jadi bersaing dalam kolaborasi lah semangatnya, itu ada gabungan istilah baru itu namanya kompetitif kolaborasi itu Jadi ya bersaing tapi dilakukan secara bergotong royong karena berpikirnya itu lebih global bahwa ini bukan untuk lembaga ini saja, tapi kata almarhum Pak Yaakob itu sejauh untuk Indonesia itu apa yang Kompas punya waktu itu, apa yang ini sudah silahkan, ada yang mau jadi dosen, ada yang mau jadi apa ya silahkan. Di sini yang sama, apa yang bisa kita share untuk kemajuan pendidikan di tempat lain itu ya kami berikan. Ternyata lebih luas ya Mas Nino ya. Justru persaingan ini bukan dianggap sebagai persaingan yang benar-benar bersaing kalau kita olahraga lomba gitu ya, bukan, tapi ini menjadi kolaborasi bersama. Tapi tadi menarik Mas Nino katakan bahwa persaingan ini bisa dilihat kualitasnya dari mungkin hasil ataupun mungkin ketika si murid sudah sukses gitu ya menginjakan kaki di dunia pekerjaan. Ini kan berkaitan dengan kualitas pengajar gitu ya, SDM-nya sendiri Mas Nino. Ini apakah menjadi unsur yang terpenting untuk kita bisa bersaing di era sekarang di dunia pendidikan atau seperti apa? Ya itulah yang diingatkan setiap kali BPR oleh CEO Kompas Gramedia ya, bahwa sibuk mencari mahasiswa, sibuk mencari mengembangkan revenue ya, penghasilan, tapi jangan lupakan pembinaan SDM. Nah SDM itu ya terus kita rekrut jumlahnya,
baik S2 maupun S3 karena itu syarat minimum. Sekarang juga sedang mempersiapkan guru besar, lalu mengirim pengajar itu ke luar negeri untuk mendapatkan gelar pendidikan yang lebih tinggi begitu. Jadi tidak kita lupakan itu untuk mengembangkan SDM itu. Benar Mbak. Jadi penting dan itu menjadi kunci karena ya dosen itu inspirasinya mahasiswa ya. Betul. Saya ingat sendiri, saya juga lama menjadi dosen dan sampai sekarang juga menjadi dosen. Saya itu membagi jam mata kuliah itu mungkin hanya 40% untuk berbagi ilmunya. Selebihnya itu 30% itu untuk menghidupkan inspirasi untuk menjadikan saya sebagai inspirasi dan 30% untuk ngajari mereka untuk menjadi lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat ya, sepanjang hidup. Karena memang sekarang ini kan ilmu pengetahuan itu kan muncul itu dalam jumlah besar dan kemajuan yang sangat pesat. Jadi kalau dosennya itu tidak mengajari dia untuk menjadi insan pembelajar itu dan hanya memberikan semata kuliah, ilmu yang diberikan pada saat dia masuk, ketika dia lulus 4 tahun kemudian itu udah ketinggalan. Iya, betul. Tapi kalau saya ngajari membelajar seumur hidup itu 2 tahun dia belajar hal baru, 2 tahun kemudian belajar hal yang baru lagi, jadi ilmunya tidak ketinggalan. Ya, jadi para pengajar pun juga harus menjadi perhatian pebisnis pendidikan ya untuk terus mengupgrade skill mereka. Iya. Sehingga outputnya juga jadi luar biasa begitu ya Mas Dino ya. Jangan berhenti untuk mengikuti perkembangan pengetahuan dan perkembangan zaman. Yes. Mungkin sedikit kali ya Mas Dino ya, bicara tentang persaingan juga kan penting kita mempunyai inovasi dan kreativitas. Melihat sekarang kayaknya semua berlomba-lomba ya, mengeluarkan inovasi, mengeluarkan kreativitas. Kalau dari pandangan Mas Dino sendiri, bagaimana kita memanfaatkan kreativitas dan inovasi ini untuk bersaing gitu? Ya, inovasi itu saya sendiri dulu di Komite Inovasi Nasional ya. Jadi udah mendalami konsep, mendalami apa itu makna inovasi itu. Ya tentu saya mencoba sejauh mungkin menerapkan di UMN. Tetapi inovasi itu membutuhkan ekosistem ya. Jadi katakan seperti era pandemi kemarin tuh, kan banyak inovasi muncul seperti respirator, alat bantu pernafasan, robot untuk mengantar makanan ke pasien dan lain sebagainya. Tapi sekarang nggak kedengeran lagi beritanya tentang hal itu. Padahal yang dimaksud inovasi itu hilirisasi, tapi juga komersialisasi. Jadi hilirisasi itu dari penemuan menjadi barang produk yang komersial, yang sellable, yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan keuntungan, menghasilkan profit begitu. Nah itulah yang masih menjadi kendala. Jadi itu juga yang menjadi concern saya bahwa kita sudah banyak membicarakan mengenai inovasi, tapi kok hasilnya itu masih begini saja. Begitu. Jadi memang butuh PR bersama lah ya, menjadi PR bersama ya. Ya coba mari kita bangun ekosistemnya. Oke, menarik sekali listeners perbincangan pada episode kali ini ya, bicara tentang persaingan di dunia pendidikan, yang pasti semoga ini bisa menjadi semangat untuk kita bisa menciptakan ekosistem yang baik, tidak menganggap mungkin teman di kanan kiri ya sebagai saingan, tapi juga sebagai partner kolaborasi untuk membawa generasi emas di Indonesia. Yes, dan pastinya terima kasih Mas Dino sharingnya. Sip. Ditunggu lagi di episode berikutnya, dan pastinya semua listeners terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.
Smart Business. Lead you better.